Ada berapa hukum termodinamika ini? Dua ya. Ini ada hukum pertama termodinamika. Kita andaikan ada suatu sistem ya. Nah, lalu terhadap sistem dimasukin atau diberi suatu kalor yang dilambangkan dengan Q. Maka nanti kalor yang diberikan tadi akan keluar sebagian ya dalam bentuk energi. Nah, energi, tapi lambangnya energi dalam U ya. Oke. Nah, sisanya juga masih ada yang keluar juga untuk melakukan usaha atau kerja ya. Jadi kalau kita lihat ada 3 gerbang ya. Jadi kalau dimasukin kalor ke sistem, maka nanti kalor itu akan berubah menjadi energi dalam dan juga menjadi usaha ya. Yang paling besar itu sebenarnya usaha dibandingkan ini. Ya, ini yang paling besar karena melakukan kerja atau melakukan usaha itu namanya W. Maka secara matematik ya dapat dituliskan bahwa yang masuk melalui gerbang kiri Q sama dengan apa? Yang keluar energi dalam U plus kerja atau W ya. Nah, itulah bunyi daripada hukum termodinamika yang pertama. Nah, sumbernya itu adalah, ingat ya bahwa Q tadi apa? Q adalah energi kalor yang dimasukkan ke sistem, U energi di dalam sistem, W kerja yang dilakukan oleh sistem, kerja atau usaha ya. Baik, jadi mungkin supaya lebih enak boleh kita tulis keterangan ya. Q itu tadi apa, U tadi apa, W apa ya. Ayo, apa tadi Q? Tadi Bapak udah ngomong apa nih? Iya, energi kalor ya. Energi kalor. Apa itu U tadi? Apa nih? Energi dalam sistem ya. Energi dalam. Energi dalam. Apa W? Usaha atau kerja yang dilakukan oleh sistem. Usaha alias kerja. Itu secara keterangan ya. Maka dengan demikian ya, khusus W. Nah, ini masih ada perubahannya ya W. Kita lihat yang pertama. Ketika terjadi proses isobarik, waktu di gas ideal, apa artinya isobarik? Ada yang tahu? Apa nih? Apa Mas? Isobarik. Waktu kita belajar di teori kinetik gas, coba ya. Ya, isobarik itu artinya apa? Artinya pada keadaan tekanan tetap ya. Isobarik artinya pada keadaan tekanan tetap ya. Berarti pressure keadaannya tekanan 1 sama dengan tekanan 2. Itu artinya isobarik. Nah, kalau ini sama, boleh kita sebut bahwa tekanan awal sama dengan P, tekanan 2 juga, dan tekanan akhir juga sama dengan P. Ya, itu kalau isobarik. Lalu W-nya nanti, jadi apa persamaan W-nya? W menjadi tekanan yang konstan tadi, yaitu P, dikali perubahan volume. Apa itu perubahan volume?
volume akhir V2 dikurang volume awal V1. Itulah usaha untuk proses isobarik. Isobarik artinya tadi apa? Tekanan tetap P1 sama dengan P2 sama dengan. Paham ya? Oke. Lalu yang kedua apa prosesnya? Proses digas. Isokorik ya, isokorik. Atau sering disebut dengan apa? Isovolume. Ya. Berarti artinya apa nih? Isovolume berarti volumenya tidak berubah. Artinya apa? Volume 1 sama dengan volume 2. Atau kita ganti lambangnya jadi apa? Jadi V. Volume 1 sama dengan V, volume 2 juga sama dengan V. Maka usahanya bagaimana? Ayo, ganti V2 jadi V, ganti V1 jadi V. Berapa hasilnya? Ini jadi V, ini jadi V. Hasilnya apa? V1, V2 ganti jadi V, V1 ganti jadi V. Apa hasilnya? Hah? 0. Kan sesuatu yang sama dikurang 0 dong. 0 dikali P berapa? 0 dikali P? 0. 0 dikali sesuatu selalu 0. Oh, berarti ketika proses isokorik, usaha yang dilakukan gas adalah 0. Tidak ada usaha yang dilakukan. Ingat ya? Baik. Yang ketiga, apa itu ketiga? Proses isotermik. Apa artinya? Temperatur tetap ya, isotermik. Isotermik artinya temperatur. Apa lambang temperatur? T ya. T artinya T1 sama dengan T2 sama dengan T. Ya. Maka bagaimana usahanya? W menjadi jumlah mol gas dikali tetapan gas R dikali suhu yang tetap tadi T dikali Ln atau ln volume akhir V2 per volume awal V1. Ini dihafal dulu sini ya. Oke? Iya. Yang terakhir apa? Kiranya adiabatis. Proses adiabatis. Apa artinya adiabatis nih? Atau adiabatik sama ya? Apa artinya, Mas? Artinya kalor yang dimasukin ke sistem di stop, Q-nya di stop atau diberhentikan. Berarti berapa dong? 0. Ketika Q menjadi 0, berarti W-nya jadi apa? Ini jadi 0. W sama dengan minus energi dalam. Itulah hukum termoper. Coba lihat dulu. Kalau ada yang kurang dipahami ditanyakan. Lihat dulu. Kalau ada yang kurang dipahami ditanyakan ya. Ada Mas yang kurang dipahami Mas? Ada nih? Aman ya? Itulah tentang hukum pertama termodinamika. Sekarang masuk ke hukum yang kedua. Tadi yang kita katakan sistem itu kita ganti menjadi mesin. Ya, jadi ceritanya seperti ini. Ketika dimasukin energi kalor ke mesin, katakan Q1, maka sebagian juga keluar menjadi kalor juga, menjadi Q2. Ingat, kalor masuk Q1, kalor keluar Q2. Lalu sisanya adalah untuk melakukan usaha atau kerja oleh mesin. Ya, maka secara matematis juga yang masuk sama dengan yang
keluar, ya. Secara matematis yang masuk sama dengan yang keluar. Berarti apa itu? Q1 yang masuk sama dengan Q ditambah W. Berarti kalau kita ditanya berapa W-nya kerja yang dilakukan oleh mesin, selisih kalori yang masuk Q1 dengan kalori yang buang Q2. Maka diupayakan bahwa kalori yang masuk jauh lebih besar dibanding kalori yang keluar. Nah, itu persamaannya ya. Baru masuklah kita ke efisiensi mesin. Efisiensi mesin sering disebut dengan mesin Carnot. Ya. Persamaannya N tapi kakinya panjang sebelah ya. Ini panjang sebelah kanan. Sama dengan W kerja yang dilakukan oleh mesin per kalori yang masuk ke mesin Q1 dikali 100%. Ya. Oke, itu rumus pertama. Rumus kedua, N dengan mengganti W menjadi Q1 kurang Q2, ya. W ganti jadi Q1 kurang Q2 berarti Q1 kurang Q2 per ini tadi per apa? Per Q1 dikali apa? 100%. Ya. Jadi artinya boleh kita pakai Q tergantung nanti soal ya. Boleh nanti kita pakai temperatur ya. Ayo secara matematik Q1 per Q1 berapa dong? 1 ya. Q1 per Q1 kurang Q2 per Q1. Kali berapa? Kali 100%. Paham ya? Oke. Efisiensi yang berikutnya terakhir. Sama dengan temperatur tinggi T1 dikurang temperatur rendah T2 per temperatur tinggi T1 dikali 100%. Karena nanti ketika masuk Q1 di sini temperaturnya temperatur tinggi. Ketika keluar kedua temperaturnya temperatur rendah. Ya. Oke, atau kalau kita buat T1 per T1 berapa? 1 dikurang apa? T per kali apa? Oke, silakan dicatat dulu ya. Kalau ada yang kurang paham, ditanya.